Kembali lagi di channel Game Dev bersama gue Giveaway. Kali ini gue bakal mengulas G733, sebuah headset wireless yang baru aja dikeluarin oleh Logitech pada tanggal 25 Agustus yang lalu. Headset ini punya bobot yang sangat ringan dan berbahan plastik. Plastik untuk headset premium di range 2 jutaan, tapi masa pakai bahan plastik? Ya pokoknya simak ulasannya setelah intro yang satu ini. Logitech G733 merupakan over-ear headset yang punya desain modern dan minimalis. Bobotnya itu enteng banget, yaitu cuma 278 gram saja. Sedangkan ukurannya terbilang medium. Desain G733 hampir simetris. Gue sendiri kadang bingung ngebedain posisi kanan dan kiri headsetnya. Gue dipinjemin headset warna hitam. Ada varian warna lain yaitu white, lilac, dan blue. Sayangnya sih di Indonesia cuma kebagian black dan white saja. Belum ada informasi kapan warna lain akan tersedia. Bentuk earcup dari G733 ini oval yang pas gue pakai itu terasa nyaman karena telinga gue sendiri itu caplang. Busa pada earcupnya juga cukup tebal. Di bagian earcupnya ada huruf R dan L yang gede untuk nandain mana bagian kanan dan mana bagian kirinya. Kayaknya Logitech paham karena desain dari G733 ini memang terlihat simetris. Jika tidak ada penandanya, mungkin gue bakal sering makainya itu kebalik. Secara desain, headset ini udah bagus walaupun yang gue sayangkan, headset ini tidak foldable. Tetapi headset ini tuh stretchable ke samping atau ke depan dan ke belakang. Perenggangannya juga terbilang ekstrim dan sangat fleksibel. Menyoal build quality dari G733 terbilang biasa aja karena memakai bahan plastik. Untuk headset premium di range 2 jutaan, Logitech sepertinya tidak terlalu fokus mencurahkan usahanya dengan bahan yang dipakai si G733. Ya mungkin aja biar headset ini punya bobot yang sangat ringan, jadinya Logitech pakai bahan plastik. Di bagian headsetnya ada sisi glossy yang licin dan mudah tercap sidik jari maupun tergores. Jadi kudu merhatiin kebersihan juga nih. G733 mengusung dual headband. Headband atasnya berbahan plastik dan headband bawahnya berbahan kain yang dapat detachable dan disesuaikan kekuatan kerenggangannya. Terdapat dua lever kerenggangannya di sini. Dan karena dapat dilepas, jadi kita bisa mengganti-ganti warna kainnya dengan yang versi lain. Kain dengan tekstur warna lainnya sendiri dijual terpisah. Dual headband ini terbilang cukup bisa menyesuaikan besar kepala gue. Headbandnya ini juga tidak terlalu menekan ubun-ubun kepala karena bobotnya yang sangat ringan. Dan headbandnya juga bisa ditarik sekitar 1 cm saja. Untuk headset wireless seperti Logitech G733, bagi gue, headset ini terkesan minimalis. Minimalis karena tombol pada G733 ini beberapa saja jumlahnya. Ada 3 tombol dan 1 port untuk charging di bagian kiri bawah headset. Terdapat tombol mute off atau on, tombol volume yang modelnya scroll gitu deh, dan tombol power. Untuk tombol mute-nya bisa dibilang agak tenggelam ke bagian bodi si headset, jadi pas dipencet itu feel-nya agak terasa banget. Sedangkan tombol volumenya gampang digunakan. Terakhir untuk tombol power, cara mematikan atau menghidupkan G733 itu dengan cara dipencet dan ditahan selama 2 detik sampai warna RGB-nya itu mati atau menyala sebagai indikatornya. Fitur Lightspeed wireless si G733 ini memiliki latensi yang rendah banget. Gue pribadi gak ada masalah mengenai teknologi wirelessnya tersebut. Logitech mengklaim bahwa G733 bisa dipakai sampai jarak 20 meter dari USB dongle-nya. Ngomong-ngomong, USB dongle-nya ini itu USB 2.0 yang punya ukuran cukup gede dan malah terlihat kayak USB flash drive atau flash disk. Gue lebih berharap kalau dongle ini lebih dikecilin sedikit aja gitu biar terkesan minimalis. Nah, untuk membuktikan klaim Logitech, gue lantas menguji jarak pemakaiannya. Gue nyoba masang USB dongle ke PC gue yang ada di kamar lantai 2 dan mencoba turun dari lantai 2 ke lantai 1 melalui tangga. Alhasil, pas belum sampai ke anak tangga terakhir, sinyal atau suara headsetnya udah hilang sama sekali dan bukan putus-putus lagi. Jika dihitung dari jarak USB dongle dari lantai 2 ke lantai 1 itu sekitar 10 meter doang. Gak sampai 20 meter seperti klaim Logitech. Ya mungkin bisa jadi juga karena menembus beberapa dinding sekaligus, jadi sinyalnya semakin lemah. Satu lagi yang gue sayangkan, G733 gak ada opsi wired. Jadi ya memang bener-bener wireless. Gue gak tahu besaran kapasitas baterai dari G733, cuma Logitech mengklaim bahwa G733 mereka dapat dipakai hingga 29 jam lamanya dalam kondisi non-RGB dan volume di 50%. Tetapi jika RGB dinyalakan, durasinya cuma bisa sampai 20 jam. Sepengalaman gue pas charging dari 0% sampai full itu, headset ini dalam pemakaian 5 hari dengan durasi sekitar 4-5 jam per hari itu udah kelap-kelip RGB-nya. Tandanya, baterai headset ini udah mau habis setelah pemakaian selama 5 hari. Volume juga sering gue atur ke 80% sampai 100%.
Cukup mengesankan sih untuk daya baterainya karena pemakaiannya yang bisa berhari-hari. Jadi gak perlu ribet sering-sering di charging. G733 menjadi salah satu headset gaming Logitech yang terhiasi oleh RGB-nya. RGB-nya ini terdapat di bagian depan dan membentuk garis. Gue suka dengan mode RGB seperti ini karena terkesan minimalis dan tidak terlalu berlebihan. Lexing RGB-nya memiliki 16,8 juta warna yang bisa diatur melalui Logitech G Hub. Menyoal mikrofon, G733 memiliki mic yang detachable. Mic-nya berbahan yang cukup elastis sehingga cukup fleksibel untuk mengubah arah mic-nya. Ya, walaupun nggak bisa diubah ke segala arah karena agak kaku mic-nya. Mic G733 bisa menangkap suara gue tanpa noise yang berlebihan. Selebih lagi, terdapat fitur Blue Voice yang pengaturannya bisa melalui Logitech G Hub. Fitur Blue Voice ini berfungsi agar memblokir noise di sekitar atau background penggunanya. Jadi suara yang terekam akan semakin jernih. Cuma gue mohon maaf karena gue gak bisa nunjukin hasil fitur tersebut karena entah kenapa software G Hub-nya ini tidak mendeteksi si G733 pada PC gue. Padahal udah gue coba untuk update softwarenya ke versi yang terbaru. Dan gue juga udah coba install ulang namun tetap tidak terdeteksi. Jadi gue cuma bakal menampilin rekaman audio biasa tanpa fitur Blue Voice. Dan berikut hasil perekamannya. Bersama Givoy di sini, dan ini adalah perekaman dari mikrofon G733 dengan kondisi kipas angin menyala serta di ruang tertutup. Bagaimana menurut kalian? Apakah mikrofon ini terbilang bagus untuk headset di harga 2 jutaan? G733 itu memakai audio driversnya Pro G berukuran 40 mm. Menurut gua, profil audio yang keluar itu hampir flat dan agak ke arah bass sedikit. Soundstage si G733 juga terbilang luas. Saat gue coba main Apex Legends, suara step musuh terdengar jelas di mana arahnya. Entah step musuh di kanan bawah, atau kiri atas, semua terdengar dengan jelas. Hal ini sepertinya berkat teknologi bernama DTS Headphone X 2.0 Surround Sound yang terdapat di G733. Lalu pas gue coba dengar lagu akustik, suara penyanyi terasa seperti di depan gue atau suara dari alat musik seperti gitar juga terdengar seperti aslinya. Seakan-akan audio driversnya ini bisa mengetahui posisi gitar saat rekaman. Dengan kata lain, imaging G733 dapat menangkap suara dengan baik sehingga menghasilkan kualitas suara yang cocok seperti suara aslinya. Untuk mendengar musik dengan nyaman, gue lebih suka mengatur volume di 50 hingga 80% daripada harus volume penuh. Logitech melalui buku panduan mereka juga menganjurkan lebih baik mengatur volume yang rendah untuk merawat pendengaran kita. Beda saat bermain, gue sih lebih suka mengatur ke volume full untuk mendapatkan imaging yang lebih baik. Menyoal noise cancelling di G733 terbilang mantap karena bisa memblokir suara ambien dari sekitar. Contohnya pas gue pakai G733 dengan pengatur volume 20%, segala suara dari luar itu sudah bisa terhalau oleh si headset. Kesimpulan pada review kali ini ialah G733 yang menjadi headset premium di harga 2 jutaan punya keunggulan dan fitur menarik untuk para gamer. Namun pastinya juga punya kekurangan. Bobotnya yang amat sangat ringan walau berbahan plastik bisa membuat para pemakainya betah memakai G733 ini berjam-jam lamanya. Dual headbandnya pun tidak terlalu menekan kepala sehingga nyaman dipakai. Yang bikin makin nyaman, busa RKP ini cukup tebal dan gak bikin telinga panas jika dipakai lama sekalipun. RGB-nya juga terkesan minimalis dan tidak lebay untuk headset yang mengusung fitur nyala-nyala. Untuk kualitas suara juga sudah bagus karena dapat menghasilkan suara seperti aslinya saat mendengar musik atau saat bermain game, step musuh dapat dengan jelas terdengar arahnya. Jadi imaging headset ini jelas sekali. Latensi G733 pun sangat rendah sekali, hal tersebut karena teknologi Lightspeed wireless mereka. Mic-nya juga tidak perlu diragukan karena G733 memiliki mic yang bisa menangkap suara dengan cukup jernih, apalagi ada teknologi Blue Voice-nya yang bikin semakin jernih. Mic-nya juga detachable serta cukup fleksibel. Noise cancelling sudah terbilang oke untuk headset gaming yang bisa memblokir suara sekitar. Hanya saja kekurangannya, tidak ada opsi wired untuk headset ini. Jadi untuk pemakaian pada device lain seperti smartphone, sangat disayangkan karena kalian tidak bisa menggunakan headset ini pada smartphone. Atau mungkin kalian bisa memakai headset ini di smartphone jika kalian punya OTG. Karena balik lagi sih sebenarnya fitur wirelessnya hanya akan aktif jika USB dongle tercolok. Jika kalian tertarik, Logitech G733 Lightsync dapat kalian beli seharga Rp1.999.000 untuk harga pre-order yang link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di Game Daim.